Dok, tahu nggak? Sejak tahun 1990 ada penelitian yang mengatakan kalau metformin ternyata punya efek untuk menurunkan kadar trigliserida juga loh. Tapi kebanyakan penelitian yang udah ada tuh baru hanya sebatas di penelitian hewan aja. Terus gimana ya dengan hasil studi dari penelitian pada manusia? Kira-kira beneran ada nggak sih manfaat pemberian metformin untuk menurunkan kadar trigliserida pada pasien diabetik dislipidemia? Yuk simak jawabannya di video Alomedica kali ini. Halo dokter, saya Dr. Gia dari Alomedica. Welcome to Alomedica Journal Club dalam episode menurunkan kadar trigliserida dengan metformin pada diabetes tipe 2. Diabetes mellitus seringkali disertai oleh kelainan profil lipid yang disebut dislipidemia diabetes. Nah, kondisi ini utamanya ditandai dengan resistensi insulin yang diiringi dengan peningkatan trigliserida, VLDL, dan LDL, serta penurunan HDL. Sesuai dengan data yang ada saat ini, hipertrigliseridemia adalah salah satu faktor resiko dari penyakit kardiovaskular dan secara independen dihubungkan dengan ketebalan intima media karotis pada pasien DM tipe 2. Sehingga ada tempat target terapi pada postprandial dislipidemia. Berdasarkan penelitian hewan coba sebelumnya, pemberian metformin preprandial secara signifikan menurunkan kadar trigliserida postprandial. Diduga, metformin menurunkan kadar plasma postprandial trigliserida dengan cara menurunkan absorpsi usus melalui penundaan pengosongan lambung. Tapi penelitian ini belum dibuktikan secara uji klinis. By the way, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat di aplikasi Alomedica loh. Gak cuma ada artikel dan telah jurnal terkait topik kali ini aja. Di Alomedica juga ada ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan aja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Sekarang, balik lagi ke pembahasan jurnal kita kali ini. Penelitian oleh Sato dan kawan-kawan melakukan studi open label randomisasi crossover pilot study untuk menginvestigasi efek pemberian metformin pada postprandial hipertrigliseridemia di pasien DM tipe 2. Sebanyak 11 pasien masuk ke dalam kriteria inklusi, yaitu pasien DM tipe 2 usia kurang dari 70 tahun dan memiliki kadar trigliserida non-puasa 150-1000 mg per desiliter. Beberapa pasien yang tidak masuk penelitian adalah pasien yang memiliki pankreatitis akut akibat hipertrigliseridemia dan riwayat kelainan pengosongan lambung. Seluruh pasien diberikan 2 kali tes toleransi makanan dengan selang waktu 2-3 hari setelah pasien mencapai kadar kontrol glikemik yang baik. Pasien dilakukan fat loading dengan memberikan biskuit berkadar glukosa 75 gram, 28,5 gram lemak, dan 8 gram protein setelah berpuasa selama 10 jam. Tes toleransi makanan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pre-metformin dan post-metformin. Pada grup pre-met, subjek diberikan metformin 30 menit sebelum tes makan dilakukan. Sedangkan pada grup post-met, metformin diberikan 15 menit setelah tes makan dilakukan. Analisis primer dari pemeriksaan ini adalah perbedaan kadar serum postprandial trigliserida di grup pre-met dan post-met. Sedangkan untuk analisis sekunder adalah perubahan gula darah, serum insulin, dan konsentrasi GLP-1. Hasil yang didapatkan adalah rata berat badan pasien adalah 80,6 kg dengan indeks massa tubuh 27,9 kg per meter persegi dan rata kadar trigliserida acak adalah 275,9 plus minus 57,0 mg per desiliter. Area under curve untuk kadar trigliserida dengan tes makan secara signifikan lebih rendah pada grup pre-met dibandingkan dengan post-met atau P kurang dari 0,05. Dibandingkan dengan pemberian postprandial, metformin preprandial meningkatkan rasa kenyang atau P sama dengan 0,036 tanpa adanya rasa ketidaknyamanan di area perut atau heartburn. Berdasarkan data yang disajikan, pemberian metformin secara preprandial menghasilkan kadar serum trigliserida lebih rendah dibandingkan postprandial. Untuk analisis sekunder, kadar gula darah grup pre-met lebih rendah pada menit 0-180 menit.
Namun, jika dianalisis lebih lanjut, kadar glukosa darah 0-4 jam tidak ada perbedaan antara kedua grup. Gejala gastrointestinal tidak ditemukan berbeda antara kedua grup. Namun, metformin yang diberikan sebelum makan nampaknya memberikan rasa kenyang lebih baik. Tidak ada perbedaan bermakna kadar GLP-1 antara kedua grup. Jadi, apa kelebihan dari penelitian ini? Oke, kelebihan dari penelitian ini adalah pertama, penelitian ini merupakan penelitian pertama pada manusia yang membuktikan bahwa pemberian metformin mempengaruhi kadar trigliserida. Kedua, berdasarkan penelitian ini tidak ada risiko buruk mengubah jadwal konsumsi metformin. Ketiga, pada pasien DM tipe 2 dengan kadar trigliserida yang tinggi dapat dipertimbangkan pemberian metformin sebelum makan untuk memperbaiki profil lipid pasien. Tapi walaupun demikian harus dicermati ya dok, penelitian ini hanya menggunakan sampel yang sangat kecil. Padahal pasien DM tipe 2 kan cukup banyak ya. Selain itu, walaupun penelitian ini dilakukan randomisasi, tetapi peneliti menggunakan open label. Semoga kedepannya ada penelitian serupa dengan sampel yang sesuai dan tipe penelitian yang lebih baik. Oke deh dok, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat untuk dokter di praktek sehari-hari ya. Oh iya, kalau dokter punya jurnal menarik yang ingin kita kulik, share di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Jadi dokter Anda dalam genggaman. Salam Alomedica.